Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nurholis dengan NPM 224111021. Saya dari kelas manajemen 22A. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasi dengan materi yang berjudul dengan manajemen modal kerja. Dan di video kali ini banyak sekali manfaatnya buat kita semua, jangan sampai di skip. Bahas terkait pengertian manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja adalah selisih antara aktifan lancar dengan utang lancar. Modal kerja merupakan investasi dalam kas, surat-surat berharga, piutang, dan persediaan dikurangi hutang lancar yang digunakan untuk melindungi aktifan lancar. Mengelola aktifan lancar dan hutang lancar agar terjamin jumlah networking kapitalnya yang layak diterima acceptable, yang menjamin tingkat kualitas badan usaha, di mana sumber modal kerja berasal dari hasil operasi perusahaan yang terdiri dari keuntungan jangka pendek, penjualan aktifan tidak lancar, penjualan saham atau obligasi. Dan terkait jenis-jenis modal kerja memiliki pengertian dari modal kerja permanen, yaitu modal kerja yang harus ditetapkan dalam perusahaan atau untuk menjalankan kegiatan usaha. Modal kerja permanen dikelompokkan menjadi dua, yaitu terdiri dari modal kerja primer, yaitu modal yang kerjanya minimum yang harus ada untuk menjamin kontinuitas kegiatan usaha. Yang selanjutnya ada modal kerja normal, yaitu modal kerja yang dibutuhkan untuk melakukan prosedur SIP yang normal. Lalu yang kedua ada modal kerja variabel, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Yaitu ada modal kerja variabel terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu modal kerja musiman, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena fluktuasi musim. Lalu ada modal kerja siklis, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena fluktuasi konjungtor. Yang selanjutnya ada modal kerja darurat, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Dan dari jenis modal kerja terdiri dari dua, yaitu modal kerja permanen dan modal kerja variabel. Dan dari modal kerja permanen itu memiliki kelompok dan dibagi dua kelompok. Lalu modal kerja variabel terbagi jadi 3 kelompok. Dan modal kerja memiliki 3 konsep. Yang pertama ada konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif menyebutkan bahwa modal kerja merupakan seluruh aktifan lancar. Dalam konsep ini yaitu bagaimana mencangkupi kebutuhan dana yang untuk membiayai operasi perusahaan jangka pendek. Konsep ini sering disebut dengan modal kerja kotor atau gross working capital. Lalu yang kedua ada konsep modal kualitatif, adalah kerja yang kelebihannya atau selisih jumlah aktifannya lancar terhadap kewajiban lancar. Jumlah aktifan lancar ini bersumber dari pemilik perusahaan maupun pinjaman jangka panjang. Konsep ini juga disebut dengan net working capital. Lalu yang ketiga ada modal kerja fungsional, yaitu merupakan konsep mengenai modal yang digunakan untuk menghasilkan carrot income. Atau untuk membahas lebih lanjut tentang modal kerja, ada baiknya dipelajari unsur-unsur dalam modal kerja, yaitu terdiri dari rekening modal kerja yang terbagi atas 2 bagian, yaitu aktifan lancar atau utang lancar. Jadi konsep modal kerja terdiri dari 3, yaitu konsep kuantitatif, konsep modal kualitatif, lalu ada konsep modal kerja fungsional. Selanjutnya di sini saya juga akan membahas sumber modal kerja yang terdiri dari 5, yaitu yang pertama ada hasil operasi perusahaan, adalah jumlah net income yang nampak dalam laporan perhitungan atau laba rugi, ditambah dengan depresiasi atau amortisasi, yang dimana jumlah ini menunjukkan jumlah modal kerja yang berasal dari hasil operasi perusahaan. Yang kedua ada keuntungan dari penjualan surat-surat berharga atau investasi jangka pendek. Ini merupakan salah satu elemen aktifan lancar yang segera dapat dijual dan menimbulkan keuntungan bagi perusahaan. Lalu yang ketiga ada penjualan tetap, yang dimana penjualan tetap menjual berbagai ketetapan. Lalu yang keempat ada penjualan saham atau obligasi. Perusahaan dapat mengeluarkan emisi saham baru atau meminta pada pemilik untuk menambahkan modalnya. Dan juga dapat mengeluarkan obligasi untuk
bentuk utang jangka panjang lainnya untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya. Yang kelima ada sumber lain, yaitu sumber lain pinjaman dari kredit bank atau pinjaman jangka pendek lainnya, yaitu utang dagang dari supplier dan lain-lain. Di sini saya juga akan membahas apa sih pentingnya manajemen modal kerja. Nah, pentingnya manajemen modal kerja yaitu memberi kita aktivitas lancar dari perusahaan baik atau perusahaan manufaktur, yaitu maupun perusahaan jasa yang memiliki dan mencangkup besar. Selanjutnya ada untuk perusahaan kecil, utang jangka pendek merupakan sumber utama bagi pendanaan eksternal, yaitu manajemen keuangan dan anggotanya memerlukan atau memberikan porsi yang sesuai dengan pengelolaan tentang hal-hal yang terkait dengan modal kerja. Dan keputusan modal kerja berdampak langsung terhadap tingkat resiko laba dan harga saham yang di perusahaan. Adanya hubungan langsung antara hubungan dengan kebutuhan dan untuk membelanjai aktifan lancar. Nah, dari penjelasan berikut kita mencangkup bahwa kesimpulannya berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan mengenai pengaruh variabel perputaran modal kerja, perputaran kas, perputaran persediaan struktur perusahaan terhadap Ross-Beable. Dan pengertiannya sudah kita dapat bahwa modal kerja adalah selisih antara aktifan lancar dengan hutang lancar. Itu saja di video kali ini dan semoga bermanfaat buat kita semua. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.